Oh iya. Oh, masih ada Lima. bebas ini. Oh iya Mas. Karena emang secara metodologi kan Muhammadiyah sama Salafi kan beda ya. Nah, ada yang menyebut mungkin atas dalilnya Salafi Wahabi ya, dia mengatasnamakan Muhammadiyah Salafi. Kira-kira itu gimana sih? Muhammadiyah itu berbeda sama Salafi. Iya, Kalau makanya. Muhammadiyah itu lebih ke ahli tarjih. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu bukan mencampur adukan mazhab sih ya. Jadi mengambil pendapat-pendapat yang kuat dari setiap mazhab. Makin ini lagi ya. Jadi Muhammadiyah itu mengambil amalannya itu dari 4 mazhab tetap. Cuman enggak mazhab Syafi'i doang kayak kita. Jadi dia mengambil dari mazhab Syafi'i juga, mazhab Hanafi juga, mazhab Hambali juga, mazhab Maliki juga. Jadi mereka mazhabnya yang diambil, yang dipakai semua. Jadi setiap pendapat yang terkuat itu dipakai sama mazhab Muhammadiyah. Kalau dari pertanyaan gimana? Salafi Muhammadiyah? Mungkin atas dalil dia Wahabi Salafi tapi mengatasnamakan Muhammadiyah Salafi, sedangkan Muhammadiyah sama Salafi kan saling berbentrokan nih. Agak kurang jelas nih. Kalau atas mengatasnamakan dia mungkin biar nggak dicap Wahabi jadi makanya Muhammadiyah Salafi. Gimana nih maksudnya? Karena di sana begitu tuh. Iya. Jadi kalau Muhammadiyah, jadi mereka juga kayaknya notabene-nya Salafi itu sesuatu yang buruk berarti ya. Makanya dia nggak mau kata-kata Wahabi. Kata-kata Wahabi itu nggak mau. Maunya bilang Muhammadiyah gitu, Muhammadiyah Salafi segala macam. Ya memang seperti itu kejadiannya. Ya, memang orang-orang yang Salafi itu kita panggil Wahabi, mereka tuh rada kurang suka juga. Ya, mereka katanya paling sunnah. Yang paling sunnah, wah pokoknya klaim-klaimnya itu kan kalau mereka itu jadi standar kebenaran. Jadi salahnya mereka itu ajaran mereka dijadikan standar kebenaran. Jadi kalau yang berbeda dari mereka salah bawaannya. Ah lu beda sama gua lu, sesat gitu. Kalau Habib gitu ajarannya, beda sesat berarti. Dolal, akak, wah. Jadi padahal sesama seorang orang muslim tapi di doain langsung neraka lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Emang kejadiannya seperti itu, man. Jadi orang-orang Salafi ini memang dia itu juga nggak mau pokoknya rada sensi banget dipanggil Wahabi itu sensi. Pokoknya ya salah aja gitu. Dipanggil salah segala macam. Pengertian salaf itu apa? Nah, jadi salaf itu tiga zaman, 3 abad setelah Nabi itu namanya zaman salaf. Satromnuri juga pondoknya salaf ya kan? Tapi salaf umum itu beda. Kalau salaf di Wahabi. Jadi salaf maksudnya kenapa sih orang Wahabi ini pakai nama salaf gitu ya? Oh, itu mencoreng sebenarnya. Iya, makanya sedangkan Muhammadiyah sama Wahabi kan agak bertentangan ya dari secara metodologi juga Beda. Berarti itu dia Muhammadiyah mencampur adukan mazhab ya guru? Bukan mencampur adukan ya. Kalau mencampur adukan itu lebih ke apa ya? Lebih gimana ya penjelasannya? Jadi mereka itu bukan nggak semua ituan, nggak gampang-gampangin. Kalau gampang-gampangin talfik ya dia. Kalau mencampur adukan kan talfik bahasanya tuh. Talfik itu mencampur adukan. Jadi gampang-gampangin. Misalkan kita dalam satu permasalahan satu wudhu, kita wudhunya pakai ini, tapi cara membatalkan wudhunya pakai mazhab ini. Kenapa talfik kalau kayak gitu? Kalau mereka itu ngambil yang kuat-kuat doang, penjelasannya juga harus gimana. Jadi setiap mazhab itu diambil pendapatnya yang paling kuat. Makanya al-tarjih sebenarnya mereka. Kalau dibilang berarti mereka tidak berarti nggak bermadhab ya jatuhnya? Bermazhab cuman ya maksudnya nggak bermazhab satu ya. Bermazhab yang 4 itu. Bermadhab 4 tapi berarti nyampur adukan nggak sih guru gitu? Sebetulnya ya bermasalah sih menurut saya ya. Pikiran saya tuh Muhammadiyah pun juga secara tarjih bermasalah. Masa sekarang gini, Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i aja mentarjih, merojikan hadis kunut subuh itu sunnah. Sekelas Imam Syafi'i. Kok sekarang ada ulama zaman sekarang yang mencoba mentarjih pandangan imam-imam lain seakan-akan dia lebih pandai dari Imam Syafi'i. Oh iya. Kan gitu.
bermasalah. Terus kalau yang kedua, tadi emang kalau Salafi Wahabi secara metodologis antara Muhammadiyah dan NU lebih dekatnya ke Muhammadiyah, walaupun berbeda. Tapi kalau mau kita pelajari lagi, akidah Muhammadiyah pun sebetulnya sama seperti akidahnya orang-orang itu. Buya Hamka pernah nulis dalam satu koran bahwa saya berakidah Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Asy'ari itu tulis gitu. Dan secara pergerakan mungkin yang paling dekat itu secara metodologi fikih. Muhammadiyah sama, hampir Salafi mendekati Muhammadiyah. Seperti orang Salafi tidak berkunut, Muhammadiyah sama. Orang Muhammadiyah, Salafi tidak tahlilan, orang Muhammadiyah juga sama, kayak gitu. Terus Salafi ajannya sekali, orang Muhammadiyah sama. Karena kedekatan metodologi fikih, jadi dia lebih masuk ke Muhammadiyah. Tapi kalau ke NU bukan masuk. Adapun akidah NU dan Muhammadiyah itu sejatinya kalau diurut-urut dari Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan itu sama aja. Jadi kayak gitu. Dan memang orang sekarang lebih malu sama casing, padahal isinya JJ juga. Jadi perbedaannya di samanya di amalan man. Cuman kalau untuk akidahnya tetap sama kayak kita sama dia. Amalannya mirip ke Wahabi gitu. Nah, makanya Berarti secara fikihnya doang ya, secara akidah mah tetap sama. Dan kalau secara akidah kita akan pakai dua mazhab takwil dan tafwid. ya. Nah, kalau Muhammadiyah ini lebih condong ke tafwid. Tafwid itu artinya Ar-Rahman Ar-Istawa, Allah tuh beristiwa di atas arasy. Nah, mazhab Muhammadiyah itu rata-rata saya nggak mau menafsirkan istiwanya Allah. Pokoknya ya ayatnya seperti itu, imani seperti itu kan gitu. Jadi gitu. Pokoknya Kalau tekstual deh ya. Iya. Kembalikan kepada Allah aja maknanya. Bukan tekstual guru, jadi pokoknya maknanya kembalikan ke Allah. Iya. Kalau tekstual justru malah mempercayai bahwa Allah itu bertempat. Iya, itu Wahabi. Tekstual. Gitu. Jadi memang karena pendekatan fikihnya lebih dekat ke Muhammadiyah, itu Salafi masuk ke Muhammadiyah. Dan banyak, saya akui banyak. Di daerah-daerah selatan, orang-orang yang jingkrang banyak ngisi-ngisi ke masjid Muhammadiyah. Itu tadi. Dia makin aman doang kan kali takut dikata. Iya, makanya kan atas dalil itu mungkin buat nyarutin. Iya. Rada-rada mirip ya. Ya. Soalnya jarang banget di banner misalkan tulisan Wahabi gitu ya. Jarang pengajar Wahabi misalnya. Aja kali Salafi. Padahal beliau berkiblat, mereka tuh berkiblatnya ke Syekh Abdul Wahab itu. Tapi mereka nggak pede. Nggak pede. Yang Abdul Wahab siapa sih sebenarnya? Gitu kali ya. Teman-temannya ada dulu. Tapi itu hitungannya benar tidak mencampurkan madhab ya guru? Yang si Muhammadiyah ini. Enggak. Bahasanya bukan talfik ya, kalau Muhammadiyah bukan talfik. Tapi apa gitu ya, saya lupa juga. Berarti kalau iya kan tarjih benar. Tarjih itu emang waktu nanti ngampus juga di situ ya, emang bahasanya tarjih. Tapi kan cara nggak langsung dia yang maksudnya kalau nyampur ya kan secara langsung Tapi dia iya, tapi Kan dalam satu ada permasalahan. aturan ya guru. Kalau dalam hal mencampur madhab itu dari satu permasalahan yang sama, tapi dari dua pendapat yang berbeda. Nah. Tadi tuh wudunya pakai Imam Syafi'i, membatalkan Imam Abu Hanifah. Bisa. Nah, kalau Imam Abu Hanifah nggak ada tartib. Jadi mau wudunya langsung pala duluan juga orang masalah. nggak ada tertib. Nggak ada tartib Imam Abu Hanifah, dan membatalkan wudunya pun harus dengan senggama. Ciuman nggak masalah, senggama baru batal. Kalau ngacung terus. Nah, sama aja pokoknya senggama, pokoknya bersenggama tuh baru batal. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan dalam segi satu ibadah yang enggak satu garis, kayak misalkan saya sholatnya menurut Imam Syafi'i misalkan tangannya ke atas Allah, cuma saya nggak pakai kunut. Itu dia. Jadi dari situ karena beda apa sih bahasanya? Ya beda garis. Kayak kalau misal Jakarta guru ya kayak kemarin tuh ya. Kita kan misalnya pakai tema mazhab Syafi'i ini guru ya. Saya kutil balad kan sebutkan. Kita kudu kutil balad. Kebanyakan pakai duit nih. Berarti kan Sama Nabi. talqin ke situ ya. Ya. Tapi secara nominalnya nominal Imam Syafi'i ini. Kalau harusnya mau pakai nominal si Hanafi lebih gede. Nah kita gimana tuh guru? Ikutin aturan nggak?
Harusnya gitu. Jadi kita ikut pakai nominalnya Imam Hanafi. Harusnya kan, Harusnya. tapi yang kebanyakan enggak. Jadi Ngitungnya ngitung ukuran beras si Berasnya, Syafi'i iya, dirubah jadi duit gitu. Aturan kan kalau emang gitu kita hitungan dia kan. Iya. Kalau gitu bagaimana dulu? Apakah si pembayar zakat ini sah apa enggak zakatnya? Mana Din? Cuma diusul. Bayar utang dulu. Bayar utang dulu. Soalnya di sekolah kan kadang begitu ya man. Iya. Di sekolah nih makanya kan kadang-kadang problemnya ada. Lempengin gocap. Lempengin gocap kan 45 ya kan. 47 kemarin. 47. Kan itu hitungan beras bener 3,5 kilo ukuran 13.000 lah itu kan yang dia makan. Tapi kalau dia mau pakai Hanafi kan itu lebih mahal atau harusnya bisa sampai 70 ribuan. Tapi dia nulisnya 47 ribu. Gimana tuh Bro? Ini bocah zakatnya sama kita masalahnya nih ya kan. Sahapor ini Guru. Zakatnya gitu menurut antum. Terus sejauh ini nggak ada apa bahasanya ya, kayak statement dari lembaga yang resmi untuk mengeluarkan apa sih bahasanya, pertama ya menurut saya nih belum pernah mendengar bahwa perbedaan itu harusnya lebih mahal tapi setara dengan mazhab Imam Syafi'i jadi mendirikan tidak satu. Saya belum menemukan itu. Nah, jadi mungkin di situ ranahnya ranah ijtihadiyah. Jadi ulama-ulama atau ya orang yang berpandangan seperti itu ya karena Imam Syafi'i sekian maka kutil balad yaitu beras 3,5 kilo ya 3,5 liter misalkan. Jadi dikonversikanlah ke uang hasilnya sekian kayak gitu. Toh kalau misalkan sama ya apa sih bahasanya? Kan setara loh nilainya dengan 3,5 liter itu. Kecuali lebih kurang lagi tuh. Nah itu kan nggak masuk ke pendapat mana-mana. Ke pendapat Imam Syafi'i yang nggak masuk karena duitnya misalkan 40.000 kurang buat beli 3,5 liter. Ke pendapat Imam Hanafi apa lagi? Berarti kan udah lebih rendah. Tapi kalau misalkan sama masih ada kemungkinan pendapat itu apa uang itu masuk ke pendapat Imam Syafi'i setara gitu loh maksudnya. Begitu. Walaupun memang tidak dibenarkan juga kali ya secara ukuran gitu. Betul, maksudnya kalau kita Kan ya kalau ya secara mazhab kan misalnya Imam Syafi'i memang harus kutil balad. Kecuali memang ada satu hal yang urgent lah ya, bisa dia harus pakai uang seperti mazhab Hanafi misalnya. Terus dia bayar pakai uang yang memang nggak urgent juga. Ya kan emang dia pengen nyari untung aja ini mandi guru. Ya. Kalau pakai beras kan mesti kita kirim ke Basas beras. Karung kan gitu nggak mungkin. Nah, kan sebenarnya pun kalau soal zakat nih ya banyak bukan hanya sekedar takaran zakatnya itu aja. Ya, Ya kayak panitia zakat sama amil zakat itu dulu udah ada dibedain. Bedanya panitia zakat sama amil zakat. itu mah nggak ada ukuran mana. Ini mah ada sangkutan potnya mana nih salah. Makanya ditanya ini kan mana masa Nah, kan sama di masjid pun juga kan apa namanya Masjid mana? Wah, kayu gede. Kayak gede. Iya. Masjid kayu. Di masjid kayu maksudnya. Ini gitu juga sama. Nanya bener ini kan. Abang di sekolahan. Iya maksudnya Masjid mana nih? Mungkin masjid dari Basnas. Itu kan ada perbedaan. ya kalau sekarang Tapi kan nih kalau misal termasuk mencampur adukan nggak? Kalau misalkan imamnya Allah baik-baik ini kita Allah Akbar kabiro. Enggak. enggak itu enggak. kalau itu sama-sama sohi. Imamnya Allah bait, makmumnya kagak baca, sah. Imamnya Allah Akbar, makmumnya kagak baca, sah. Udah ada supirnya, tenang Soalnya aja. ada yang ngomong jangan diimamin sama dia lu kagak sah. Ada yang bilang gitu. Kenal dia Allah baik-baik. Suruh ngaji lagi berarti dah. Itu yang jadi bahaya nih orang gitu man. Tandain. Itu kan sunnah. Kalau masalah-masalah furu gitu jangan terlalu diperdebatkan. Ada furu, ada usul. Kalau usul itu pondasi nih. Allah itu bertempat, nah itu tuh masalah pondasi tuh. Kalau usul, jadi kayak sunnah, kalau furu, masalah-masalah sunnah-sunnah seperti itu, bunut, masalah tahliyatul ihram, masalah aktivitas seperti apa, itu furu maksudnya. Kalau itu banyak versinya, banyak riwayat-riwayatnya. Jadi jangan sampai itu jadikan suatu kebenaran, suatu standar kebenaran. Tuh. Tapi maksudnya nggak mungkin juga ya, misal nominal segitu kan dari pusat ya guru. Pasti mereka dulu mikirin juga kali ya. Masalahnya juga mereka. Iya pasti ya, bisa dikumpulin gitu. Tapi emang kayaknya itu ijtihad orang sini asli ya.
di sini ya, karena emang senilai Senilai beras. senilai beras Imam Jadi aturan Syafi'i. dari Basos begitu kan? Aturan di atasnya. Iya, enggak sih, kita mah dapat edaran aja dari kota. Nih jumlahnya bayar zakat 47.000 gitu. Cuman kan ya mungkin mereka udah ini kali udah dikaji lagi, kalau kita nggak tahu ya. Cuman kan ya kalau kita ngukur dari duit kan maksudnya kita nggak lebih condong ke duit ya, Syafi'i mah lebih ke duit itu kan ke Hanafi. Kalau ngikut Hanafi kan berarti nominalnya nggak segitu kan gitu. Kenapa nggak dianjurin bang? Dianjurin apa? Nih kita jelasin mungkin ya, buat yang mungkin dia juga kan kita selaku panitia, bukan saya sih, abang nih selaku panitia. Abang kan selaku panitia zakat. Kenapa nggak dijelasin kalau menurut Ambal ini begini-begini bahasa Kemana? Dijelaskan. ke yang bayar ini yang pakai duit. Kenapa nggak dijelasin? Nggak boleh pakai beras malah justru. Enggak, nih dijelasin ke yang mau bayar zakat ini, bilang kalau pakai duit ini kita masukin masuk ke Mafi. Hanafi nih, harusnya berjumlah sekian. Apa nggak ada pembahasan kayak gitu? Enggak ada lah, namanya bocah mah. Beli lagi 47.000 jadi 60.000. Nah, gimana? Bocap kita nggak kembaliin 3.000 ditanyain mahnya gimana? Nggak bisa lah bocah kecil tau aja dia bawa duit. Nah karena besok bayar zakat ya 50.000, bawaan tadi kembaliin 3.000, 47.000. Bocah kita jelasin begitu, apaan Pak Madhab gimana? Ya kan? Ya harusnya dari sono, dari pusatnya tuh edarannya nggak segitu gitu Pak. Kalau waktu itu di masjid maka ngakalinnya bayarin beras yang udah ada di masjid. Kan bisa begitu, Ya. ya kan? Sekolah kan norak. Itu edaran dari Pemda apa dari UI? Pemda, dari Basnas. Ada tembusannya nggak? Oh, dari Basnas. Nah, Lah ya udah. Kalau dari Basnas maksudnya kalau edaran dari Pemda mungkin masih diragukan gitu loh. Nah kalau edarannya dari Seandainya pun dari Pemda juga nggak mungkin lah dia tiba-tiba ngasih harga segitu ya kan guru. Pasti udah konfirmasi ke Basnas. Basnas gimana nih 47.000 aman? Masih begitu. Iya, nah kan tadi pentingnya tadi Bapak Iya. kita bertaklid sama institusi resmi kan gitu. Iya. Karena yang Sama saya tadi ulama-ulama. iya, saya mikirnya tadi karena mungkin yang kemarin Pemda ya, Iya. apa secara edaran gubernur apa wali kota nggak ada apa sih, nggak ada otoritas dalam mengeluarkan fatwa seperti itu gitu. Ada lah pasti, namanya kita edaran dari siapa kota. tahu Pemda itu pemerintah dakwah. Soalnya kan gini, seandainya pun kalau dia nerimanya beras pasti dia nggak mau guru beras, pasti maunya duit. Realitanya, maksud di lapangan itu kan mustahik ya. Kita aneh juga misalnya nyetor ke sono, nyetor taruhlah 10 juta kita nyetor, baliknya cuma 5 juta, 50%. Ya 5 jutanya masuk ke Basnas. Aneh juga nggak tahu di Basnas diapain ya kan itu duit. Kan namanya zakat mah kan mustahiknya udah jelas, yang gak usah ditanya dah, dia juga lebih paham ya kan. Udah mustahiknya udah kelihatan gitu. Terus karena mungkin dia muterin kemana nggak tahu. Kayak misalnya nih kayak Warung Iqbal nih ada bantuan misalnya buat dagang 20 juta kan dari duitnya ada dari situ, dari Basnas tadi. Gimana tuh guru? Jadi makanya kan supaya daerah kita nggak ada sih. Emang berat sih misalnya itu. Cuman Makanya yang paling berat dari dua masalah tuh agama Islam. Kalau aneh sih sebenarnya yang duit juga ya berat mah. Ritual masa bodoh. Hukum orang yang nggak membayar zakat. Bugin. Haram lah hukumnya. Haram. Kalau dia nggak meyakini zakat wajib, kafir. Ya. Kalau dia meyakini zakatnya tapi dia nggak bayar, pasti gitu dong. ada nih nggak bayar zakat zaman Nabi ya yang Karena Abu Bakar. Dia nggak bayar gara-gara meyakini zakat wajib atau zakat sunnah gimana? Apa males? Sayang duitnya. Tapi zakat wajib. enggak. Kalau zakat fitrah mah kayaknya mah orang rata-rata bayar dah karena nominalnya kecil. Yang berat kadang-kadang zakat mal guru. Tadi kalau kata antum gimana kalau fasik apa gimana? Kalau kagak wajib, kalau dia meyakini wajib tapi dia males orang mau bayar, masih. Fasik.
Fasik berarti. Soalnya kalau zakat fitrah mah aneh ya 99% dah. Tapi kalau orang pandang begini, ah saya emang gak usah bayar, ongkos saya dibagi lagi berasnya. Nah itu yang zakat itu. Sana nanya sama Kia Romdoni kemarin. Zakat itu hitungannya bagaimana sih guru? Itu rumah itu di aduh nggak hitung, ruko hitung. Lah misalnya nyewa ruko setahun nggak sampai nisab, misalnya gitu. Nisabnya belum sampai pendapatannya. Tapi kan bikinnya lebih dari nisab kah? Itu mah kalau kosong juga kita tetap bayar zakat ya jatuhnya. Makasih ya. Dri, makasih banyak Dri. Masya Allah. Hah? Baru bisa dijawab. Iya. Ayo. Makasih Ji. Oke, makasih. Ya. Makasih banyak ya. Tengkek mana tengkek ini? Tahu dong Haji. Waduh. Mana aja? Sembuh juga dia. Makasih. Cuma gawe padahal itu. Dri, makasih ya. Masya Allah. Zam, makasih banyak Zam. Masya Allah. Bos mana bos? Tahu dia kemana? Mana Vi? Bos kemarin. Udah, itu lagi. Ya makasih. Ya, kita nggak kelihatan. Makasih. Ya. Makasih Tan. Makasih. Ayo. Gi, makasih ya. Ya. Ini baju kamu.